Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, di dalam Al-Quran hanya ada 3 ayat yang menyatakan kelompok manusia itu pasti bahagia. Pada umumnya orang itu disebut di dalam Al-Quran, mudah-mudahan mereka bertakwa, mudah-mudahan mereka termasuk ke dalam golongan orang yang sabar, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bahagia. Itu mudah-mudahan. Yang namanya mudah-mudahan bisa iya bisa tidak. Tapi 3 ayat ini pada surat yang berbeda Allah menyebutkan pasti bakal bahagia. Satu diantaranya adalah surat Al-Mu'minun ayat 1 yang menyebutkan bahwa qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang yang beriman. Sudah barang tentu perlu dikaji orang yang beriman itu yang bagaimana, yang pasti mendapatkan kebahagiaan. Disebut pasti mendapatkan kebahagiaan karena ditandai oleh salah satu rambu di dalam tata bahasa Arab dengan menggunakan kata qad. Qad aflaha. Kalau kata qad digabungkan dengan kalimat fi'il madhi, ini pasti bagi orang yang beriman. Hanya kita jangan terkecoh orang yang beriman itu yang bagaimana. Nah, sementara pada ayat pertama surat Al-Mu'minun ini diurai orang yang beriman itu sampai ayat yang ke-11. Di antaranya adalah allazina hum fi sholatihim khashi'un. Di antara ciri orang yang beriman adalah pada saat melaksanakan ibadah sholat dia khusyuk. Khusyuk dalam artian la yaltafit minkum ahad. Dalam artian tidak terpengaruh oleh lingkungan. Mata fungsinya untuk melihat, telinga fungsinya untuk mendengar. Tapi pada saat kita sedang melaksanakan ibadah sholat, orang yang beriman itu apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar tidak akan berpengaruh terhadap ajegnya hati yang tetap sedang berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua disebut di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh pasti bahagia orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha ini dengan menggunakan kalimat yang sama rumusnya gitu ya. Qad digabungkan dengan kata kerja bentuk lampau. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh pasti bahagia orang yang mensucikan jiwanya. Kalimat ini menyiratkan arti bahwa pada umumnya manusia itu sendiri hatinya tidak suci, tidak bersih. Nah, jadi ada langkah yang harus dimiliki terlebih dahulu agar kita menjadi orang yang bahagia. Jiwa kita harus suci. Yang namanya suci otomatis kan tidak kotor. Sekecil apapun, apabila ternyata memang orang itu sendiri ada kotoran yang ada di dalam hatinya, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Itu biasanya melalui tajarrub miroron, latihannya beberapa kali. Jadi kalau menerima hal-hal yang tidak mengenakan di dalam diri kita, itu tidak dianggap sebagai musibah, tapi dianggap sebagai pembersih. Ubahnya seperti seorang ibu yang sedang memukul-mukul kasur yang sedang dijemur di bawah terik matahari. Di bawah terik matahari kan panas. Udah kepanasan, kasur itu kemudian dipukul. Tapi kan seseorang memukul kasur yang sedang dijemur itu tidak bermaksud untuk merusak kasur, tidak. Tetapi untuk membersihkan debu yang ada pada kasur itu. Masih mending kalau hanya sekedar nempel. Bagaimana kalau sudah lengket, itu kan lebih berbahaya lagi. Nah, ini yang kedua. Qad aflaha man zakkaha. Yang ketiga orang yang pasti bahagia dicantumkan di dalam surat Al-A'la ayat yang ke-19. Qad aflaha man tazakka. Rumusnya sama, sungguh pasti bahagia orang yang
tazakka. Nah, kalau ini menggunakan kalimat-kalimat fi'il mudhari dalam artian kedepannya itu tidak akan mengotori lagi. Jadi setelah dibersihkan jiwa itu kemudian dipelihara kebersihannya itu sendiri agar tidak tercemar, agar tidak terkontaminasi lagi dengan hal-hal yang negatif. Nah, jadi di dalam Al-Quran hanya ada 3 ayat yang bercerita tentang orang pasti bahagia. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua yang sudah mensucikan jiwanya, yang ketiga adalah orang yang menjaga jiwanya sampai ke depan tidak akan terkontaminasi lagi dengan hal yang negatif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.